Assalamualaikum. Hai Mams, gimana kabarnya? Semoga semua baik-baik saja dan dalam lindungan Allah SWT. Yang sedang dalam keadaan sakit, semoga segera Allah angkat rasa sakitnya dan sehat seperti sedia kala agar dapat beraktivitas dan beribadah dengan maksimal. Dan terima kasih yang udah klik video aku. Jadi hari ini aku mau masak-masak dan mau unboxing juga untuk keperluan Anabul. Nah ini aku masak-masak itu pas lagi anak aku tidur. Jadi biasanya anak aku tidur itu habis zuhur jam setengah satuan atau jam satuan kurang lebih. Jadi habis zuhur anak aku udah tidur, aku mulai masak-masak sembari nunggu Pak suami pulang. Pak suami pulang kan kurang lebih jam 3. Jadi Pak suami pulang masakan udah selesai gitu. Karena kalau anak aku lagi bangun agak repot juga sambil masak, dia suka pengen ikutan terus pengen digendong. Jadi ya cari aman masaknya ketika dia tidur. Jadi kalaupun dia tidurnya kurang dari jam 12 atau sebelum zuhur, kemungkinan dia masaknya ketika dia tidur. Nah di sini aku masak mau bikin, ada sisa ayam filet, ada sisa tempe juga, jadi mau aku tumis. Terus ini mau bikin gorengan jagung sama brokoli aku campur. Jadi ada sisa brokoli kemarin, jadi aku satuin aja sama jagungnya. Karena emang Pak suami anak aku seneng banget sama jagung kayak gini. Nah ini aku pakai bumbu standar biasa, pakai tepung terigu, jagung, brokoli, kaldu ayam, sama bawang daun. Kadang kalau nggak pakai tepung terigu, pakai tepung bumbu juga. Kalau ada lebih atau ada banyak, aku biasa pakai tepung bumbu karena itu jadi lebih berasa banget. Nah sambil aku mau goreng, ini aku mau goreng dulu tempenya di sini biar jadi cepet aja gitu. Aku beres goreng, nanti tempe yang aku goreng di sini juga udah mateng, jadi lebih efisien dan lebih cepat. Nah di sini aku goreng jagungnya dulu sembari nunggu tempenya gitu. Jadi di sini aku biasa masak 2 macam lauk pauk. Jadi nggak banyak-banyak juga gitu kan, karena cuman berdua dan biar habis juga, biar nggak mau bazir gitu kan. Kadang kalau kebanyakan juga bikin kita bingung, terus jadi malah sedikit-sedikit takutnya kebuang juga. Jadi pasti cukup untuk 2 macam lauk pauk ketika kita makan. Alhamdulillah. Jangan dilihat makannya dengan apa atau prosesnya bagaimana, karena di sini juga aku lagi belajar dan masih belajar untuk masak. Jadi dari semenjak awal menikah tuh aku belajar sejak awal banget untuk masak, untuk di dapur, untuk menyiapkan makan yang biasanya disiapin sama mama, kini aku harus nyiapin buat suami dan buat anak. Masya Allah, pokoknya banyak banget hikmah dari sebuah pernikahan, banyak banget pahala yang kita dapat dari sebuah pernikahan. Karena yaitu pernikahan kan ibadah terpanjang, dan memang dalam kesehariannya pun dari bangun sampai tidur lagi kita secara tidak langsung sudah beribadah, secara tidak langsung kita sudah mendapat pahala yang tidak harus dalam sholat, mengaji, tapi dalam menjalankan, menunaikan hak dan kewajiban kita sebagai seorang ibu dan istri, itu pun mendapat pahala yang luar biasa. Nah tadi udah beres aku gorengnya, sekarang aku ini mulai mau numis, bikin daging sama tempe kecapnya. Jadi ini ayam filetnya aku potong-potong dan gak aku rebus karena emang cepet banget matangnya. Biasanya kalau ayam filet langsung digoreng gini gitu kan, terus pakai bumbu juga kan, itu pun pakai air, jadi biar bumbunya meresap dan itu juga bikin jadi lebih matang atau cepat matangnya juga gitu.
jadi nggak perlu aku rebus dulu. Ini bumbunya aku kayak biasa, jadi tadi tumis bawang putih, tapi aku nggak pakai bawang merah karena aku pakai bawang bombay. Terus dagingnya aku masukin sampai agak putih, udah agak matang, aku masukin tempe sama aku masukin air juga. Terus aku kasih bumbu kayak kaldu ayam, terus saus tiram, kecap, saus tomat, dan satu lagi tuh yaitu gula putih, gula pasir. Jadi mamaku biasanya kalau masak pasti di akhir pakai gula pasir, kayak katanya biar lebih berasa gitu. Orang Sunda sih katanya kalau jadi manis gitu kan rata-rata pakai gula pasir. Nah terus untuk bawang bombaynya ini aku masukin tuh di akhir karena biar masih kayak crunchy gitu, jadi nggak yang layu karena ditumis di awal, jadi dimasukinnya di akhir. Diaduk-aduk terus aku diamin sampai mendidih, sampai meresap, sampai airnya mulai surut. Nah ini udah mendidih, udah meresap, terus bentar lagi airnya surut, kita angkat. Nah ini udah surut, tinggal aku masukin ke mangkok. Sengaja masih ada airnya gitu karena anak aku seneng kalau ada airnya gini, nasinya jadi ada rasanya mungkin ya, jadi nggak kering gitu. Nah ini udah beres, ini tuh wangi banget, alhamdulillah udah beres kedua masakannya. Nah aku masukin ke sini. Nah ini karena masih panas jadi aku kasih hawa dulu biar nggak nguap di dalam gitu. Lanjut beres masak, langsung cuci piringnya. Jadi sekarang aku mulai biasain lagi habis masak aku cuci piring, karena belakangan ini kalau nggak langsung dan numpuk, ketika anak keburu bangun dan gak bisa ngapa-ngapain lagi, udah malah jadi berantakan. Jadi ketika anak emang masih tidur, masih ada waktu, aku langsung beres-beresin juga. Jadi lebih enak juga ketika anak udah bangun, semuanya udah beres, termasuk cucian bekas masaknya tadi. Nah rencananya habis beres cuci piring ini, kalau aku belum bangun aku mau langsung unboxing. Nah ini aku udah selesai cuci piringnya, aku mau unboxing barang Anabul aku. Jadi ini adalah tempat minum buat Anabul. Jadi selama ini tuh Anabul aku makannya, minumnya tuh di kayak Tupperware bekas gitu loh. Nah itu agak harus sering-sering kali ngisi gitu kan, kadang kalau kelupaan jadi minumnya jarang juga gitu. Nah ini aku udah buka seperti biasa. Ini aku belinya yang warna pink. Nah ini tuh kapasitasnya besar juga, jadi aku nggak akan sering-sering juga buat ganti air minum, dan ini lebih higienis sih gitu karena tertutup kayak gini. Aku mau langsung cuci dan aku coba langsung ya untuk kasih minum si Anabulnya di air minum, tempat air minum baru ini. Nah ini udah aku cuci juga, udah aku lap. Ini aku isi air dulu. Nah udah diisi air, tapi ini nggak aku isi penuh, aku isi 3/4. Aduh ngelangin ya bun. Nah ini tinggal dimasukin kayak gini, masukin. Nah ini tuh airnya secara otomatis langsung keluar gitu. Nah itu buat nutup di sebagian situnya. Ini sih opsional mau dipakai apa enggak, tuh airnya keluar dari si bolong-bolong kecil itu. Jadi kalau misalkan mau pakai penutupnya nanti jadinya kecil gitu. Nah jadi bulu-bulunya nggak akan basah karena air yang lebarnya itu kan. Kalau gini jadi lebih lebar sih, tapi biasanya jadi suka basah ke bulu-bulu yang lainnya gitu. Terus juga ini biasanya kalau lebar gini kan takutnya ada semut dan lain-lainnya masuk gitu kan. Tapi kalau pakai yang jaring ini jadi cuman sedikit. Nah gini ini langsung enak banget buat si Anabul minumnya. Nih langsung dicoba sama Mona.
Jadi tahu aja punya barang baru, terus langsung pada kepo dan dicobain. Tobi tadi mau nyoba cuman kayaknya sempit nih, keburu sama Mona, jadi dia tadi pergi buat makan dulu. Habis makan kayaknya baru nyoba buat minum. Jadi ini berhasil, cocok buat di anabul aku. Alhamdulillah udah beres tadi unboxing tempat minumnya, udah dicobain juga, udah berfungsi dengan baik. Ini aku mau cek dry food anabul aku, ternyata masih penuh jadi aku refill. Tapi aku mau unboxing juga sih dry food anabulnya, sekalian untuk persediaan 1 bulan ini gitu. Nah ini tuh aku beli dry foodnya di Shopee, jadi aku baru sekarang ini nyobain beli dry food di Shopee. Kemarin sebenarnya lewat tanggal 77 sih, cuman masih ada free ongkir gitu. Tapi aku belinya kayak di beberapa toko gitu biar dapat free ongkir, karena kan kayak ada batas berapa kilonya buat dapat free ongkir. Jadi belinya di beberapa toko gitu karena biar nggak terlalu berat kan, karena lumayan 2 kilo gini. Jadi ini aku belinya emang dry foodnya campur, nggak yang harus apa-apa gitu. Jadi semua anabulnya suka sih makan apapun juga. Nah ini aku beresin, dry foodnya udah selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada hal baik yang bisa diambil dari video aku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.